Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas nikmat iman, nikmat kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Teman-teman dan siapapun yang sedang mendengarkan ini, semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Dan semoga setiap langkah kita Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan menceritakan sedikit ringkasan materi dari kelas Inner Game Life Coach Academy modul kelima, The Art of Ignorance, seni berdamai dengan apa kata orang. Kita mulai dengan why. Kenapa seni berdamai dengan apa kata orang penting kita pelajari? Karena agar kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri dengan apa adanya kita, tanpa harus meletakkan kebahagiaan kita berdasarkan pujian orang lain terhadap diri kita, sehingga hidup kita lebih bahagia, penuh syukur, dan menjalani hidup dengan tenang, insya Allah. Teman-teman tahu tidak apa penderitaan terbesar manusia? Ya, karena terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya, sehingga membuat kita tidak berdaya, tidak bertumbuh dengan baik, dan tidak fokus dengan diri sendiri. Bahkan yang jauh lebih bahaya lagi, ketika kita kehilangan kendali pada diri kita sendiri, kehilangan koneksi terhadap diri sendiri. Na'udzubillah min zalik. Padahal yang harus teman-teman sadari, hidup kita itu akan jauh lebih indah ketika kita tidak mengikuti standar kehidupan orang lain. Seringkali kita itu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Dan seringkali kita merasa, apakah diri kita tidak sehebat orang lain? Jawabannya, iya, pasti pernah kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Terus pandang wajah kita itu dicermin dengan baik-baik. Coba lihat pada wajah yang menatap balik itu. Itu orang yang sudah banyak hal melewati ujian dalam hidup. Tapi kadang-kadang kita merasa ada tekanan jiwa. Mengapa aku tidak seperti mereka? Tidak sehebat mereka? Itu pertanyaan yang banyak menghampiri orang-orang. Kita tuh cenderung sering membandingkan diri kita dengan standar kesuksesan orang lain. Kita tuh punya bab yang berbeda dari orang lain. Jadi gak adil kalau kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita punya perjuangan sendiri, punya luka sendiri, dan kita punya jalan terjalnya sendiri. Memangnya kenapa? Apakah kita merasa gagal hanya karena jalannya hidup kita tidak sama dengan mereka? Kan yang Allah lihat itu prosesnya, bukan hasilnya. Bagaimana caranya agar kita tidak merasa kecil dan tertinggal? Yang harus kita ingat adalah kamu itu tidak merasa tertinggal. Kamu berada di jalanmu sendiri.
Dan kamu tidak harus menjadi orang lain. Kamu hanya cukup sebagaimana adanya dirimu. Teruslah memperbaiki diri, karena Allah tidak menilai yang tampak, tapi Allah menilai dari hatimu. Katakan pada diri sendiri, aku cukup, aku berharga, aku bangga pada diriku yang terus berjuang sampai hari ini. Kebahagiaan terbesar kita adalah menerima diri kita apa adanya kita, sambil berusaha untuk jadi lebih baik lagi karena Allah. Hidup itu sebuah perjalanan, bukan suatu perlombaan. Hidup itu setiap medan juangnya berbeda-beda. Berlombalah dalam amal kebaikan. Hidup bukan tentang menang atau kalah. Kenapa kita harus berhenti dengan pendapat apa kata orang? Karena seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sibuk mencari perhatian siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mencari ridho Allah di saat manusia tidak suka, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan pada akhirnya Allah akan membuat manusia meridhoinya. Tapi barang siapa menjadikan ridho manusia sebagai tujuannya, dan sehingga karena itu membuat Allah murka, maka Allah akan murka kepadanya, dan manusia pun akan ikut murka kepadanya. Pada dasarnya, kebutuhan psikologis manusia itu terdiri dari 1. Pengakuan, 2. Perhatian, 3. Penghargaan, dan 4. Kasih sayang. Kita akan capek luar biasa ketika kita meletakkan kebutuhan ini di mulut orang lain. Maka yang perlu kita kendalikan adalah niat kita, pikiran kita, dan perasaan kita, agar kita tidak tersinggung dan membuat kita sakit hati. Jangan jadikan kebahagiaanmu tergantung dengan omongan orang lain. Jangan mengharap pemberianmu dibalas sama dengan orang lain. Berharaplah hanya kepada Allah, karena tempat sebaik-baiknya berharap hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.